Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhat Abdur Rahim Bahwa. Saya seorang advokat dan pengurus DPP KI di bawah pimpinan Bapak Dr. Nasrullah Nawawi. Kali ini saya diminta sama Pak Presiden untuk membuat art performance, ya kan? Di mana saya menyelesaikan 4 coretan daripada petinggi-petinggi yang hadir pada acara HUT KI dan HUT KI ke-18 dan Rakernas ini. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali diberi kesempatan dan bisa memberikan kontribusi yang baik dalam acara ini, ya. Oleh karena itu saya berusaha untuk menyelesaikan lukisan itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, untuk bisa dapat dipahami apa makna dari lukisan saya ini. Oke, Pak, HUT kan ini kan ke-18 nih, Pak. Jadi dari tahun ke tahun. Nah, kalau boleh tahu ini untuk khusus untuk Bapak lukis di HUT ke-18 ini atau sebelumnya ada lukis-lukis juga atau gimana nih? Belum, karena kebetulan Presiden kita Pak Dr. Nasrullah Nawawi itu memang penyuka lukisan. Oleh karena itu pada HUT ini sangat spesial, di mana diadakan pameran lukisan, ya kan, terus ada art performance, penampilan kita dalam berkarya, ya kan. Oleh karena itu sungguh satu kehormatan dalam penyelesaian tugas saya sebagai advokat dan merangkap seniman juga. Pak, ini dikasih waktu berapa menit, berapa jam nih untuk selesai. Dan ini temanya apa nih? Ya, baik, saya jelasin bahwa saya itu sepanjang acara itu berlangsung hingga akhir acara saya berdiri dan melukis karena ingin cepat bisa dinikmatin hasilnya oleh para petinggi-petinggi yang datang dan membubuhkan coretan di atas kanvas. Yang pertama adalah Prof. Jimli memberikan goresan berbentuk bulat, ya kan? Nah, bulat itu saya kreasikan menjadi sangkar. Nah, langsung terus saya jadikan bahwa ini kan kongres advokat, ya. Kongres advokat, jadi saya buat ini advokat itu tujuan utamanya adalah membebaskan klien. Yang ada di kepalanya adalah melepaskan dia dari sangkar. Ini burung harus bebas, ya kan? Walaupun si pengacara itu kepalanya mau pecah, ya, kepalanya mau pecah. Nah, ini daripada Prof. Jimli, coretan Prof. Jimli menjadi gambar seorang advokat yang kita rubah kepalanya menjadi sangkar. Yang ada di kepalanya bagaimana caranya membebaskan klien. Yang kedua adalah Komisi 3 Pak Hasan, dia mencoretkan warna orange di sekeliling bundaran daripada Prof. Jimli. Orange itu saya gambarkan betapa seorang advokat itu berpikir keras dalam rangka membebaskan kliennya. Nah, yang ketiga adalah Ketua LPSK, ya, Pak Jenderal, ya, Brigjen Pol Ahmadi, Ketua LPSK itu membubuhkan coretan yang mirip dengan pohon. Pohon itu kami sempurnakan sehingga bisa dinikmati bentuk pohonnya. Maknanya adalah di bawah pohon itu cenderung tempat orang rileks. Apabila seorang advokat ini agak perlu tempat untuk rileks, silakan di bawah pohon menenangkan pikirannya. Nah, terus ada lagi dari Bareskrim itu menggambar gunung. Nah, ini ada gambar gunungnya, ya. Orang ini coretan asli beliau, saya sempurnakan gunungnya. Artinya gunung juga bisa menjadikan tempat di mana kita bisa menenangkan pikiran, ya, menikmati udara segar, ya, sambil berkontemplasi dalam menyelesaikan kasus yang menunggu.
dihadapi oleh seorang advokat ini. Nah yang terakhir, mohon maaf saya juga lupa siapa beliau itu. Dia mencoretkan garis hijau seperti ini, letter U. Sengaja saya tidak hapus semuanya. Nah U ini saya teruskan menjadi seekor burung gereja. Kenapa burung gereja? Karena rata-rata pencari keadilan itu dari kalangan tidak mampu, sehingga memang kewajiban advokat itu untuk membantu yang benar. Akan memperjuangkan ya, untuk bisa membebaskan dari tuduhan-tuduhan yang tidak dilakukan oleh rakyat yang tidak mampu untuk membayar lawyer dengan harga yang mahal. Nah, oleh karena itu, ini burung gereja ini simbol daripada rakyat miskin. Nah, makanya saya kasih burung gereja. Jadi, yang ada di kepala advokat itu ya membuka sangkal kepada orang yang tidak bersalah sehingga dia bisa bebas terbang menikmati keindahan dunia ini tanpa harus menjalankan sesuatu hukuman yang bukan dilakukan oleh banyak sekali ya mal hukum ya, kalau di kedokteran mal praktek, di sini juga mal praktek hukum yang kadang-kadang ya orang tidak bersalah harus juga dihukum sehingga dia menderita di dalam penjara bukan atas perbuatannya. Oke, siap. Jadi coretan dari para pejabat yang ada semuanya saya jadikan sebagai rangkaian sebuah cerita di HUT ke-18 ini sehingga kita bisa menikmati hasil dari coretan saya bahwa benar-benar saya mewakili apa yang Prof. Jimli inginkan ya sesuai dengan pidatonya dalam sambutannya. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan dari saya itu. Oke, siap. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Siap, kasih Pak.